Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM bahwa dua mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju, Edi Prabowo dan Juliari Batubara, layak dihukum mati menuai respon beragam. Pernyataan disampaikan Wakil Menkumham dalam sebuah seminar nasional. Adalah kasus-kasus korupsi yang terjadi pada era. Hal tersebut disampaikan Edward Hiarich pada saat ia menjadi pembicara dalam sebuah seminar nasional. Ia menilai bahwa kedua mantan menteri itu layak untuk dituntut hukuman mati karena melakukan praktik korupsi di tengah pandemi COVID-19. Menurut Edward, ada dua alasan yang menguatkan untuk memberikan tuntutan terberat, yakni hukuman mati sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama, kedua ex-menteri melakukan kejahatan dalam keadaan darurat. Dan yang kedua adalah dua orang tersebut melakukan korupsi selama masa jabatan masih berlangsung. Kedua mantan menteri ini melakukan perbuatan korupsi yang kemudian kena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Pernyataan tersebut mendapat respons dari anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani yang tak sepakat jika seorang pejabat publik memberikan pernyataan yang terkesan mengintervensi proses hukum yang sedang bergulir. Menurutnya akan lebih baik jika seorang pejabat publik mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang berlaku hingga tuntas, serta mempercayakan apapun bentuk vonis hukuman yang tepat kepada majelis hakim dan penuntut KPK. Karena itu kesannya adalah intervensi, ya. Pejabat publik ya sebaiknya mendorong KPK untuk menuntaskan soal tuntutan hukumannya apa, apakah hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara maksimal 20 tahun, atau katakanlah di bawah itu kita serahkan kepada penuntut tentu, ya. Saya terus terang tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Wamenkumham tidak sepakat. Indonesia Corruption Watch atau ICW pun tak sependapat dengan pernyataan Wamenkumham Edward Hiarich soal kelayakan tuntutan hukuman mati bagi dua ex-menteri tersebut. ICW menyebutkan 3 hal yang menjadi alasan mengapa hukuman mati tak berujung pada efek jera bagi sebuah perilaku korupsi di sebuah negara. Harus dicatat bahwa perkara yang melibatkan Juliari maupun Edi Prabowo adalah perkara tindak pidana suap. Mereka disangka dengan pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sama sekali tidak mengakomodir pidana mati. Yang kedua, sudah jelas bahwa pidana mati tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, belum ada satupun literatur ilmiah yang dapat dirujuk untuk mengkaitkan adanya penurunan perkara korupsi ketika sebuah negara menerapkan hukuman mati. Jadi, ICW pada posisi menolak adanya hukuman mati. Meski dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menjelaskan hukuman maksimal koruptor adalah hukuman mati karena dilakukan dalam keadaan darurat, namun faktanya Edi Prabowo dan Juliari Batubara dijerat pasal 11 dan 12 dalam Undang-Undang Tipikor karena dianggap melakukan suap, di mana pasal tersebut tak mengakomodir hukuman mati bagi pelakunya. Ausrion Dholu, Andriawan Saputra, Jakarta.